90% para pemula ini salah dalam pembelian crossover aktif, terutama crossover aktif yang model manual seperti ini, bukan yang digital. Jadi 90% itu mereka salah. Di mana salahnya? Jadi kita bahas dulu crossover yang paling canggih versi manual yang ada di kita, yaitu tipenya 3400. Itu sudah lengkap, dia 4W murni juga plus limiter dan juga delay. Nah, kita bahas versi terlengkap dulu. Itu ada yang merek Aslay, DBX juga ada. Nah, itu versi wahidnya untuk tipe manual crossover. Nah, jadi kenapa para pemula itu rata-rata salah dalam pemilihan crossover manual seperti ini? Jadi mari kita bahas bersama. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Lanjut akan kita bahas bahwa sebuah crossover manual seperti ini banyak sekali tipenya. Ada yang 224, 234, 340, 3400. Nah, itu bikin pening kepala. Kalian mau memilih yang mana dari tipe-tipe crossover yang ada? Jadi di sini mari kita pahami bersama. Kalian para pemula ataupun penghobi sound system, tujuan kalian membeli crossover ini untuk apa dulu? Nah, ini yang terpenting. Ini yang membuat kalian salah dalam pembelian sebuah crossover. Dan pahami dulu fungsi crossover ini apa. Bahwa fungsi crossover adalah untuk menimbulkan suara bass, middle, dan juga high, agar nanti sound system kita ini proporsional ataupun seimbang dalam menghasilkan suara antara bass, middle, dan juga high. Nah, di sistem crossover itu banyak sekali sistemnya. Ada yang sistem 2W, ada yang sistem 3W, ada yang sistem 4W. Nah, itulah kira-kira yang ada di crossover aktif manual. Nah, tujuan kalian membeli crossover itu untuk apa? Apakah speaker kalian banyak, power kalian banyak seperti orang konser, atau cuman ya mungkin 1 biji 2 biji power dan juga mixernya 1 dan lain sebagainya. Jadi pahami itu dulu. Jadi fungsinya kalian tuh mau menggunakan versi berapa W. Jadi jika kalian tuh mau menggunakan 2W, 2W itu bagaimana? 2W itu intinya bass sama middle high dicampur, itu 2W. Kalau 3W bass, middle, high dipisah. 4W sub dipisah, bass dipisah, middle dipisah, high dipisah. Nah, pahami di situ dulu. Jadi rata-rata para pemula ini salah pembelian crossover ya di situ. Dia membeli tipenya yang paling lengkap 4W murni, ternyata hanya untuk main 2W lah mutiar. Jadi di situ kelemahannya, bahwa crossover 4W murni stereo manual seperti ini itu tidak akan bisa untuk disetting 2W dan 3W. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Kenapa? Karena disitulah jika kita membeli sebuah crossover dan itu 4W murni, dia sudah dipisah, benar-benar dipisah antara frekuensi sub, low, mid, high, dan itu sudah ada pemotongan frekuensinya semuanya, dan nanti masternya juga ada satu persatu. Jadi jika kalian tuh ingin menggunakan gini untuk 2W atau 3W lah mutiar, banyak sekali frekuensi-frekuensi yang kepotong. Itu akan sangat dalam. Nah, jadi menurut hemat saya, gunakan atau belilah crossover, soal merek terserah. Jadi sesuai dengan peruntukan kalian. Kalau kalian tuh cuman punya speaker bass 1, terus middlean 1 sama tweeter jadi 1, itu kan sistemnya main 2W. Ya, gunakanlah
crossover yang bisa dipakai untuk 2W. Salah satu contohnya tipe ini, ya ini tidak jual merek, ini DBX 234. Di sini pengaturan frekuensinya cuma ada 2, tapi ini kalau dipaksa bisa 3W 4W. Tapi untuk detailnya itu dimain 2W. Kenapa? Karena pengaturan frekuensinya juga cuma 2, dan nanti pengaturan gainnya ataupun volume masternya itu ada low dan juga mid high. Jadi porsinya cukup. Berbeda dengan yang 4W murni, kalian setting ke 2W modiar. Terutama frekuensi sub 45 ke bawah itu sudah kepotong, dan frekuensi high dari 3 kilo ke atas juga sudah kepotong, tidak akan bisa bersih. Jadi di situ, jadi kelemahannya crossover ini di situ. Jadi gunakan sesuai peruntukan kalian. Bisa 234, bisa 334, bisa 340, bisa 3400. Banyak sekali tipenya, dan gunakan sesuai dengan apa yang akan kalian capai. Saya mau main 2W, ya belilah crossover yang menganut sistem 2W. Kalau kalian mau 3W, ya gunakan yang 3W. Mau yang 4W, ya gunakan yang 4W. Tapi rata-rata salahnya di situ, pemula. Alatnya belum seberapa, tapi dia membeli crossovernya sudah ugal-ugalan yang versi 4W murni modiar. Kenapa modiar? Ya nanti suara sound system kalian tuh bunyi sih bunyi, tapi tidak akan bisa sedetail yang akan kalian bayangkan. Tapi jika memang crossovernya ini 4W murni dan kalian mempunyai 4 power, 4 buah speaker yang sesuai speknya antara sub, middle, sub, low, middle, high, itu sangat cantik. Sangat cantik untuk crossover 4W yang seperti itu. Nah, jadi menurut hemat saya ya seperti itu, atau kesimpulannya dari pembahasan ini, crossover ini sesuaikan budget kalian dan juga keinginan dalam merakit sound, seperti apa yang akan kalian kejar, seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan dimengerti. Jika masih ada kekurangan ataupun unek-unek, silakan komentar, kita bahas bersama di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.